guys, kalian tau gak sih itu yang viral itu Malaysia itu kayak Ponorogo? Ya tahu. Yang sempat dulu viral banget. Pikiran gimana sih? Gimana sih? Ya, asal ngeklaim aja gitu. Kan harusnya kan gak boleh kan klaim budaya orang lain. Maksudnya pemerintah Malaysia gimana sih cara pikirnya gitu? Kalau itu dalam budaya Indonesia, apa kita lagi gitu? Benar. Kebijakan juga kayak bikin riuh gitu kan? Benar. Kalau kamu gimana? Iya sih, harusnya kan apa itu kan milik Indonesia ya. Harusnya mereka tuh mau lah gitu ngakuin, tapi kan sampai sekarang mereka ngakuin itu punya makna sendiri. Iya. Aneh banget sih, maksudnya kayak kok bisa gitu loh diklaim. Apalagi yang kemarin kan ada juga kasusnya batik. Nah, Kayak apa nggak berpikir gitu pemerintah Malaysia kok kebijakan itu bikin riuh dunia lain, negara lain gitu. Memang lah orang miliknya Indonesia ya punya Indonesia, orang punya kakek moyang kita kok yang dulu Malaysia. Jangan, ya dipertahankan. Ya juga ada juga masukkan ke Indonesia kan untuk presiden pertama, tapi terjadi lagi gitu dan sempat kayak booming gitu loh berita yang akhir-akhir ini. Makanya itu sih yang dibahas di kelasan. Identitas Indonesia dua kali. Terus kelanjutannya terus maunya gimana? Mau diambil ya itu benar-benar punya orang Indonesia. Hak miliknya orang Indonesia, mau diapa-apain juga punyaannya orang Indonesia. Ya harus dipertahankan. Kalau perlu ya diibaratkan orang jual tanah ya disertifikatkan. Nah, biar tidak diklaim-klaim lagi. Gitu. bagaimana sejarah Reog Ponorogo? Untuk sejarah Reog Ponorogo sendiri memiliki banyak versi, namun hanya dua versi yang terkenal di kalangan masyarakat. Versi yang pertama yaitu versi dari Klono Sewandono dan Dewi Songgolangit. Versi tersebut merupakan salah satu sayembara dari Dewi Songgolangit dari kerajaan Kediri yang ingin dipinang dengan salah satu kesenian yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Namun ada satu tokoh yaitu hewan berkepala dua yang harus ada dalam tarian tersebut. Kemudian sayembara tersebut akhirnya sudah terdengar ke penjuru dunia. Namun hanya ada dua kerajaan yang menyanggupi sayembara tersebut, yaitu Kerajaan Bantarangin dan Kerajaan Ludoyo. Kerajaan Bantarangin dipimpin oleh Raja Klono Sewandono dan Kerajaan Lodaya dipimpin oleh Raja Singobarong. Dengan berjalannya waktu, Klono Sewandono pun sudah menyanggupi beberapa syarat tersebut. Hanya saja hewan berkepala dua yang belum ditemukan. Namun Raja Singobarong memiliki cara licik untuk merampas semua yang sudah didapatkan Klono Sewandono. Kemudian Klono Sewandono memutuskan untuk menyerang Kerajaan Ludoyo. Dan pada saat penyerangan tersebut, Raja Singobarong sedang menikmati waktunya di Taman Sari dengan burung merak di kepalanya. Dengan kejadian tersebut, Klono Sewandono pun berpikir bahwa Singobaronglah raja berkepala dua. Dengan hal tersebut, Klono Sewandono pun mengeluarkan pusakanya yaitu Pitu Samadiman untuk menjadikan Singobarong hewan berkepala dua. Setelah kejadian peperangan itu, akhirnya Klono Sewandono pun berhasil meminang Dewi Songgolangit. Untuk versi yang kedua yaitu versi Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu merupakan adipati dari Kerajaan Majapahit yang pada saat itu dipimpin oleh raja terakhir, Raja Brawijaya V. Namun pada saat itu Ki Ageng Kutu merasakan kepemimpinan Raja Brawijaya yang sangat tidak bagus pada masa itu dan memiliki beberapa permasalahan. Ki Ageng Kutu pun berniat untuk mendirikan suatu padepokan yang berisi pemuda-pemuda
dengan padepokan tersebut pemuda-pemuda itu mempelajari ilmu kanuragan dengan memakai kepala barongan. Raja Brawijaya pun menganggap bahwa Ki Ageng Kutu sudah berkhianat. Namun banyak yang menafsirkan bahwa kesenian reog itu untuk menyindir Raja Brawijaya karena hewan berkepala dua itu seperti Raja Brawijaya. Kepala harimau digambarkan Raja Brawijaya dan burung merak digambarkan istrinya karena Raja Brawijaya terpengaruh oleh istrinya. Pada saat itu Raja Brawijaya pun mengutus Raden Katong untuk menghabisi Ki Ageng Kutu. Dalam pertempuran tersebut Raden Katong pun menang dan reog pun dilestarikan oleh Raden Katong dan diberi nama pertamanya itu Angreog yang artinya Husnul Khotimah. Dan sampai saat ini pun reog masih lestari. Bagaimana pendapat atas isu yang berkembang saat ini mengenai diklaimnya kesenian reog Ponorogo oleh Malaysia? Untuk isu pengeklaiman reog Ponorogo sendiri sebenarnya sudah sejak dulu itu sudah ada. Namun baru booming itu pada waktu dekat-dekat ini. Dan menurut saya sih kok bisa sampai Malaysia itu mau ngeklaim, karena ya kesenian reog ini tidak sembarangan kesenian, dan juga kesenian reog sendiri memiliki arti untuk Indonesia sendiri dan sudah menjadi cerita rakyat Indonesia. Kasus klaim yang dilakukan oleh Malaysia kepada Indonesia kerap kali terjadi. Hal tersebut seringkali membuat masyarakat Indonesia merasa sirap hati. Tidak heran jika masyarakat Indonesia berapi-api dalam melihat kasus klaim reog ini. Namun, apa langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini? Diam di tempat bak jerami atau ingin memberikan keabsahan untuk warisan leluhur kami?